Ya, kita akan berbincang lagi mengenai bagaimana membangun karakter terutama ini saya akan wawancara dengan kalangan muda, yaitu membangun karakter rajin. Ya, di YouTube sudah diuraikan karakter rajin itu seperti apa. Saya akan mulai satu persatu ya. Dari bunga. Jadi di Matius 7 ayat 7 itu dikatakan kita harus rajin. Intinya harus rajin meminta supaya kita mendapatkan, rajin mencari, meminta supaya diberi, mencari supaya mendapatkan, dan mengetuk pintu supaya dibukakan. Nah, pertama kita akan membicarakan apakah pemahaman sebagai kaum muda itu Kak rajin itu seperti apa sih? Coba kita dengar ya. Silahkan. Kalau menurut saya rajin itu dia suka bersih-bersih, suka bangun pagi, orangnya rapi, kelihatan bersih, terus orangnya juga tepat waktu, kayak gitu orang rajin. Ya, baik. Kalau nih Saudara Lukas. Ya, kalau dari kehidupan sehari-hari saya itu, menurut saya orang rajin itu hidupnya tertata, terencana. Misal hari ini saya mau ngapain aja, itu udah direncanain, udah tertata. Dia mau ngapain aja, dia nggak mungkin buang-buang waktu buat ya yang nggak perlu. Jadi dia itu selalu aktif dan selalu memanfaatkan waktunya dengan baik. Nggak mungkin dia membuang-buang waktu ya buat ya lemak-lemek apa gimana gitu. Jadi pasti dia cari kegiatan buat ngisi waktunya gitu, seperti itu. Ya, baik. Jadi memang rajin itu tidak malas ya, berlawanan dengan karakter malas. Rajin itu aktif, tidak pasif ya, tidak hanya menunggu misalnya. Dia bisa berinisiatif aktif. Rajin itu juga tidak takut repot. Orang yang takut repot ya tergolong tidak rajin. Ya tadi betul juga, rajin itu tidak mengulur waktu. Mengulur-ngulur waktu itu jelas tidak rajin. Kemudian rajin itu juga merasa tidak cukup. Jadi tidak pasrah apa adanya saja gitu ya, tetapi juga tadi ada hubungannya dengan aktif tadi. Kemudian rajin itu juga sadar tanggung jawabnya. Jadi sebagai misalnya seorang beriman, dia mempunyai tanggung jawab sebagai orang beriman itu seperti apa. Dan juga bangun pagi. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita harus rajin? Ya mulai dari Saudara Lukas dulu ya. Kalau pertanyaannya mengapa harus rajin, nanti ketika kita sudah membangun karakter rajin itu akan terasa manfaatnya sendiri. Misal kita mau ngapain kayak gitu udah terbiasa. Jadi misal kalau tidak mengulur waktu ya, kalau kita ngerjain tugas nanti kan hasilnya kita dapat nilai yang baik lah kayak gitu. Terus kalau misal tadi tidak bersih-bersih, nah, kalau kita hidup bersih, kita rajin membersihkan tempat kita, kayak gitu kan nanti hasilnya kita dapat nyaman di tempat itu, terus kita juga dapat sehat gitu. Kalau dalam bidang rohani ya. Kalau dalam bidang rohani hasilnya itu kita dapat melayani Tuhan, kita dapat berbuah. Terus misal kalau pagi tadi bangun pagi kita udah mengutak Tuhan, terus dalam segala hal kita juga mengutak Tuhan, rajin mengutak Tuhan, kita akan lebih dekat dengan Tuhan, kita dapat mengalami Tuhan dalam keseharian kita. Seperti itu. Amin. Baik, ke Saudari Bunga, mengapa kira-kira kita harus rajin itu? Karena yang pertama Tuhan sendiri juga rajin. Dia sudah memberi teladan bahwa dia Tuhan yang rajin. Karena itu kita sebagai orang Kristen pun
kita perlu rajin. Kalau kita rajin, kita bisa berguna bagi Tuhan. Ketika kita rajin, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Buat orang lain pun, oh kita bisa dijadikan teladan yang baik. Kemudian Tuhan bisa memakai kita. Jadi orang yang rajin itu baru bisa melayani Tuhan. Amin. Ya. Jadi memang mengapa harus berkarakter rajin? Karena supaya kita bisa bertumbuh rohani kita ya, bisa dewasa rohani, kemudian bisa berbuah ya dalam bidang rohani itu. Selain buah roh juga anak rohani, kita bisa memberitakan Injil, bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada mereka supaya mereka ya dikuatkan, didorong mengasihi Tuhan, ya semacam itu. Kemudian mengalami Kristus secara real. Jadi kita punya Tuhan, tapi Tuhan yang harus bisa kita nikmati. Kalau kita nggak rajin, mana bisa ya. Kemudian akan berguna bagi Tuhan. Orang yang tidak rajin itu tidak berguna bagi Tuhan. Bagaimana dia bisa berguna bagi Tuhan kalau dia nggak rajin? Ya. Kemudian pertanyaan ketiga saya adalah bagaimana supaya kita berkarakter rajin? Kalau di Amsal 6 ayat 6 itu, pengamsal itu diminta kita belajar dari semut. Jadi untuk mengamati semut, semut itu termasuk binatang yang rajin yang dipakai untuk menggambarkan karakter rajin itu. Coba dari Bunga ya, tentang bagaimana berkarakter rajin. Kita bisa belajar dari semut. Ya, bagaimana agar kita bisa mempunyai karakter rajin. Iya. Kalau kita sendiri, kita perlu menanggulangi diri kita sendiri dengan cara yaitu kita perlu terus datang kepada Tuhan dan tadi ya melihat si semut itu. Bagaimana semut itu dia tidak pernah lelah, dia selalu mencari makan. Kalau kita lihat ada makanan, ada gula, pasti semut ada di situ. Kemudian dia bawa sedikit demi sedikit, dia bawa ke bawah tanah karena dia mau mengumpulkan makanannya. Begitu juga kita sedikit demi sedikit belajar dengan karakter rajin, akhirnya kita juga bisa bertumbuh dan dipakai oleh Tuhan. Karena itu kita perlu menanggulangi diri kita dan banyak berlatih karakter rajin itu sendiri dan banyak bersandar kepada Tuhan. Ya, berjanji ya. Ya, Bapak Ya, Bekas. bagaimana berkarakter rajin? Ya, Kalau saya sih harus melawan rasa malas itu sendiri. ya. Kita harus juga berinisiatif. Misal kalau kita lagi longgar ya jangan membuang waktu itu. Jadi kita harus berinisiatif cari kegiatan apa, terus yang positif. Kalau nggak ada ya kita bisa manfaatkan itu untuk datang sama Tuhan. Kita bisa baca firman, bisa sharing, manfaatkan waktu itu dengan baik. Terus kita juga tadi bisa dikatakan belajar dari semut. Semut tidak pernah membuang waktunya. Mereka terus bekerja, kalau beristirahat ya istirahat. Pokoknya manfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu. Jadi harus dibiasakan seperti itu. Kalau nggak dibiasakan, ya nanti pasti berhenti di tengah jalan dan akhirnya ya tidak, karakter rajin ini tidak tumbuh dan kita ya akhirnya tidak bisa berbuah dan tidak bisa melayani Tuhan. Seperti itu. Amin. Ya, jadi Amsal 6 ayat 6 itu dikatakan perlu belajar dari semut. Semut itu satu binatang yang dipakai contoh untuk karakter rajin ini. Dan kalau memang kita mengamati semut itu memang betul, mereka ini sangat rajin semua ya. Semua mencari makanan, kalau mendapat ya, kalau bisa dibawa sendiri, kalau tidak teman-temannya itu akan membantu bareng-bareng. Kemudian juga perlu diingat bahwa kebiasaan malas ya, yang menjadi karakter malas itu terbentuk melalui waktu yang sangat lama. Nah, karena sudah terbentuk dalam waktu lama, untuk mengubah ini tidak gampang.
tidak bisa butuh waktu sehari 2 hari. Perlu ya, kita perlu setiap hari menanggulangi dengan giat, dengan keras. Kalau tidak, si malas ini akan bercokol pada diri kita seumur hidup. Demikian saudara-saudari di dalam Tuhan, ini saya wawancara dengan para pemuda ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam membangun karakter rajin.